Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara Roy Suryo, pengacara TPUA, pengacara yang cuma bisa teriak-teriak, pengacara yang cuma bisa ngamuk, pengacara yang cuma bisa memenjarakan kliennya, yakni Ahmad Kozinudin, lagi-lagi membuat sebuah gebrakan yang sangat luar biasa. Dan ini gebrakannya sudah di luar Nurul, teman-teman. Aduh, Kozinudin. Ini Kozinudin sekarang kalau saya lihat ya, sudah mirip-mirip dengan Amin Rais, Raja Sengkuni Indonesia, dan juga gelandangan politik Indonesia. Karena apa? Kozinudin menyebarkan quote-on-quote, teman-teman ya, propaganda terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi dan juga pemakzulan Gibran melalui mimbar masjid, melalui dakwah-dakwah di dalam masjid. Kok bisa gitu? Ada apa dengan Kozinudin ini? Apakah cara-cara Hizbut Tahrir yang mungkin ya ideologi yang dia anut gitu ya kan, digunakan untuk menyerang Pak Jokowi? Ya karena kan Hizbut Tahrir ini selalu menyebarkan paham-pahamnya melalui mimbar-mimbar masjid, menyebarkan propaganda, dan inilah mungkin yang sedang dipraktekkan oleh Ahmad Kozinudin. Dan ini ya patut kita waspadai. Tapi yang sangat disayangkan teman-teman, ormas yang mengundang dia ini saya tidak sampai habis pikir kok bisa gitu ormas ini mengundang Kozinudin. Nanti kita lihatlah teman-teman ya videonya seperti apa. Selain itu ada juga ini sangat luar biasa sih, mantan anak abah, mantan juru bicara Anies Baswedan yakni Bung Henry Satrio lagi-lagi memberikan nasihat-nasihat ataupun sedikit sentilan kepada Roy Suryo CS. Dan sepertinya ya ini adalah sebuah analisa yang sangat tajam dari Bung Hensat mengenai kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Dan terakhir ada informasi penting dari kuasa hukum Pak Jokowi mengenai kasus ijazah palsu ataupun perkembangan kasus ijazah palsu di Polda Metro. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kemudian tadi untuk masalah kedua ijazah palsu, sikap pemerintah, Gibran, bagaimana merespon kondisi terkini? Terus dakwah. Terus dakwah. Memang kasus ijazah palsu ini sebenarnya bandul kekuatan yang bisa memenangkan itu bandul kekuasaan. Hari ini bandul kekuasaan itu belum berpihak. Dan gak akan pernah. Dan gelar perkara khusus, saya prediksi hasilnya akan melegalisasi atau melegitimasi hasil penghentian penyelidikan yang sudah diumumkan Barreskrim Mabes Polri. Nah, bentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya. Tadi kan saya bilang kalau ada ormas Islam yang sangat besar yang mengundang Kozinudin. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat logo yang ada di kiri bawah, yang di meja itu. Apakah itu logo dari Muhammadiyah, teman-teman? Karena kan agak mirip-mirip nih dengan logo Muhammadiyah. Koreksi kalau saya salah. Tapi kalau benar ini logo Muhammadiyah dan Kozinudin diundang oleh Muhammadiyah, entah itu Muhammadiyah kabupaten, kecamatan, atau apapun itu. Wah, ini sudah sangat sangat disayangkan gitu ya kan. Ormas sekelas Muhammadiyah mengundang seorang, ya nggak tahu ini ustadz apa bukan nih ya kan, untuk berceramah dan menyebarkan propaganda mengenai ijazah palsu, mengenai pemakzulan Gibran. Nah ini berbahaya teman-teman. Orang-orang Hizbut Tahrir ini ya kita tahu sendiri jejak rekam dari Kozinudin. Dan masa iya sih orang Muhammadiyah nggak tahu jejak rekam Kozinudin sampai lu diundang seperti ini. Dan lagi-lagi koreksi kalau saya salah. Kalau ini bukan Muhammadiyah teman-teman ya. Tapi karena ini adalah bagian dari tahapan perjuangan ya tetap kita ikuti. Mohon maaf. Nggak perlu berharap oh nanti akan gini, enggak, kita berjuang aja terus. Berjuang ya. Nah, kalau kita bicara bukti-bukti tentang masalah ijazah itu terlalu banyak. Dan sebenarnya untuk verifikasi gampang, tunjukkan ijazahnya, periksa. Kenapa nggak ditunjukkan, nggak diperiksa? Dari situlah masalahnya. Siapa yang mau periksa? Siapa yang bisa memaksa merasa kekuasaan? Sementara kekuasaan nggak mampu memaksa. Kenapa? Kekuasaan dulu juga diperoleh berkompromi atau berkolaborasi dengan orang yang hari ini menjadi tuntutan rakyat gitu. Mulai menyerang pemerintah. Maka ya terus saja rakyat berjuang. Masalah Gibran juga begitu sama. Sebenarnya saya udah ketemu sejumlah purnawirawan dan waktu di Jakarta Utara atau Jakarta Barat itu ya. Saya ikut
dalam deklarasi 8 tuntutan purnawirawan prajurit TNI yang salah satunya meminta pemakzulan Wapres. Tapi begitu sampai DPR, lagi-lagi kan DPR nggak menganggap itu aspirasi rakyat harus dibawa ke sidang paripurna. Jadi bargaining, jadi dagangan gitu lah. Kadang kita capek yang bekerja, capek yang berjuang, sampai DPR yang transaksi. Oh capek, Politisi yang Kozinudin transaksi. capek. Iya kan? Capek gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita berjuang aja karena kita tidak pernah melihat suatu yang amal yang kita lakukan itu sia-sia hanya karena misalnya target yang sifatnya indrawi itu tidak tercapai. Waduh, bentar teman-teman. Tadi Kozinudin bilang tinggal tunjukkan, diperiksa. Ya, pertanyaan saya Kozinudin kepada Anda gitu ya kan. Siapa yang mau periksa ijazah Pak Jokowi? Siapa yang bisa periksa? Siapa yang bisa memastikan ijazah Pak Jokowi itu asli ketika ditunjukkan? Apakah Roy Suryo dan Rismond? Hah? Apa keahlian dia sehingga bisa memastikan ijazah itu asli? Apa otoritas Rismond dan Roy Suryo? Apakah hanya diliatin? Apakah hanya diraba-raba? Ataukah dibandingkan? Ataukah difoto terus dilakukan digital forensik? Aduh, ini akal-akalan Kozinudin ngeri juga ya. Tapi ya sangat disayangkan teman-teman ya. Kozinudin ya mungkin apakah dia sudah frustasi menyebarkan propagandanya melalui konferensi pers di depan halayak umum, tapi nggak ada yang percaya sama dia, sehingga dia mulai masuk ke masjid-masjid menyebarkan propagandanya, mengajak orang untuk ya sedikit memandang dan berjuang mengusut ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah ini strategi yang sedang dilakukan Kozinudin? Apakah strategi-strategi dari Hizbut Tahrir sudah dimainkan oleh Kozinudin? Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Dan ini harus kita lihat secara seksama gerakan-gerakan ataupun setiap ceramah-ceramah dari Kozinudin. Dan saya bingung, ini Kozinudin ahli hukum, pendakwah, atau sastrawan, atau apa teman-teman? Wah, ini kayaknya Kozinudin ini pengacara yang banyak sekali profesi gitu ya kan? Waduh. Tapi yang jelas memang buat pemerintah yang saat ini menjabat, Pak Prabowo dan pemerintahannya, ini pasti akan kesulitan untuk meningkatkan atau menaikkan isu-isu positif yang lagi mereka bangun nih. Misalnya nanti 19 Juli Koperasi Desa akan diluncurkan. Koperasi Desa dibandingkan ijazah, tanya Mas Rizal, pasti orang lebih seneng baca tentang ijazah. Berarti perang isu dong kalau bisa dibilang antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kalau seperti ini. Saya nggak bilang perang isu ya, tapi ini perang perhatian gitu dari publik. Jadi maksud saya harus selesai aja. Jadi setiap kali program bagusnya Pak Prabowo mau muncul ada ijazah, ya orang pasti akan nengok ijazah karena ya itu tadi. Nah ini ijazah belum selesai, ada lagi yang kontroversi yang diplomat muda, pembunuhan diplomat muda. Terus ada yang di NTB tadi yang kita bahas itu. Jadi isu-isunya ini naik lagi. Kalau menurut saya yang paling dirugikan dengan case ini adalah program-program bagus Pak Prabowo. Kan biasa nih, bad news tuh lebih disukai atau kontroversial news lebih disukai oleh netizen ketimbang yang mulus-mulus bagus-bagus ini. Padahal betul banget. Untuk kehidupan yang lebih baik buat Indonesia, harusnya kan program-program yang bisa dimunculkan ini bisa naik. Tapi juga kelihatannya tim komunikasinya pemerintah juga nggak menyadari itu atau memang nggak ngerti mau ngapain sehingga isu ini tuh dibiarin lewat aja terus. Nggak dicoba untuk ditandingi secara apple to apple gitu. Si Koperasi Merah Putih yang bagus ini dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya, kalau memang netizen benar-benar pengen tahu tentang kisah ijazah Pak Jokowi, yang dikejar harusnya UGM, bukan Jokowinya. Betul. Yang dikejar UGM. Dan di gelar perkara khusus kemarin, di sesi kedua, UGM itu sudah menjelaskan dengan sangat detail kepada Kompolnas, kepada Ombudsman, kepada DPR, kepada penyidik dan penyelidik Barreskrim Polri, kepada Dirtipidum, kepada pokoknya semua elemen independen dan juga kepolisian terkait dengan tuduhan-tuduhan dari Rismond dan Roy Suryo. Karena kan ya Roy Suryo dan Rismond ini kan melakukan penelitian-penelitian di mana dia mempermasalahkan Soe dan Su, gelar profesor, mempermasalahkan tata letak huruf, mempermasalahkan KKN, dan menurut Kompolnas itu semua sudah dijawab dengan sangat baik oleh UGM. Sudah dijelaskan dengan sangat baik, dan menurut Kompolnas sudah kredibel dan masuk akal. Jadi ya sepertinya bukti-bukti ataupun novum baru dari Roy Suryo ini nggak ada sama sekali yang bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu.
Makanya sekarang kan ya sedang disebarkan propaganda oleh gerombolan-gerombolan ini bahwa ya udahlah, nanti hasil dari gelar perkara khusus kita udah tahu kok. Nanti dinyatakan ijazah Pak Jokowi asli lagi kok. Ya karena memang dia mungkin sudah menyadari gitu kalau mereka tidak bakal menang gitu. Bahwa bukti-bukti mereka itu nol besar, teman-teman. Nggak bisa menjadi bukti juga di pengadilan. Karena bukan analog ataupun ijazah asli dari Pak Jokowi yang mereka teliti. Hanya dari gambar, kemudian dia print. Nah ini kan tidak masuk dalam sebuah barang bukti gitu. Kembali lagi ya, jadi kita kan harus duduk melihat dengan proses hukum yang benar. Ya. Sesuatu yang analog ini sudah berulang-ulang, banyak orang bicara sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Gampangnya, untuk menguji uang palsu, apakah uang palsu yang diperiksa atau uang palsu ini kita foto, lalu fotonya yang kita uji. Itu pertanyaan saya tadi kan. Kan begitu ya. Sementara secara gampang adalah untuk foto ini, apakah bisa ketahuan jenis kertas, jenis tinta, jenis hologram, bukan asli kok. jenis benang pengaman, tidak bisa dijawab di foto ini. Oke. Betul. Tapi kalau analog itu bisa dijawab, di uang palsu itu ada Tapi semua. karena mereka nggak pernah pegang bang asli. Pertanyaannya lagi kembali. Kalau kita udah sepakat dulu bahwa analog harus dengan analog. Pertanyaannya, siapa lembaga hukum yang berwenang melakukan pengujian analog di Indonesia? Ya, laboratorium forensik. Sudah berdiri sejak tahun yang disahkan negara gitu. Sudah berdiri sejak tahun 54 ya, mendapatkan ISO, dia di bawah juga pengawasan lembaga CAN sertifikat. Tiap tahun tidak hanya peralatan, orang-orang yang pun diuji di dalam pun sarjana kimia, sarjana fisika gitu ya. Pelatihan ya kan. Masa kita nggak percaya? Kita Anda meragukan Rizwan dan Roy? Pak, kami menangani Bukan Iya, nggak percaya, mereka. Bang. Bukan nggak percaya. Mohon maaf nih. ya, kami dapat informasi nih. Mereka itu tidak capable dari segi pendidikan, pengalaman tidak. Mereka siapa ini mereka? Dua orang nih, Sebutkan. Pak Roy sama Pak Rizwan. Ya Roy CS. Di gelar kita sudah jelaskan, tidak memiliki brevet, ya tidak, pendidikannya juga tidak linear gitu ya. Jadi ya sekarang gimana? Mau kita serahkan, bahkan kemarin kami menghadirkan justru ahli digital forensik. Betul. Ya komisi pakar dari Yang sesuai dengan standarisasi yang Anda. Dia menjelaskan bahwa memang kami digital forensik tidak boleh men-touch bukti analog. Oke. Itu Mereka sering menjadi ahli di berbagai kasus, puluhan kasus. Itu udah standarnya seperti itu. Itu standarnya. Oke. Nah, teman-teman, memang Roy Suryo itu tidak capable dan dia bukan ahli digital forensik. Tapi kan ya kemarin-kemarin dia mengatakan kami sudah melakukan digital forensik terhadap ijazah Jokowi. Dan kami nyatakan 1000%, 1.000.000%, 1.000.000.000% palsu. Waduh. Tapi belakangan dia mengaku ya, saya memang bukan pakar digital forensik. Saya ini pakar telematika dan cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Luas dari mana, Roy? Telematika itu cuma gambar, video, ya berupa-berupa itulah. Tapi kalau digital forensik semua, Roy. Dari gambar, video, file, data, semua produk digital itu sudah masuk dalam digital forensik. Kalau telematika cuma gambar dan video doang. Dan saya kasih saran kepada Mas Roy ya, balik saja gitu. Balik meneliti film-film artis gitu ya kan, skandal-skandal artis. Ya mungkin di situ keahlian Anda bukan di digital forensik memang. Dan ya Anda meneliti barang bukti yang tidak bisa yang tidak valid di pengadilan. Karena Anda hanya meneliti sebuah ijazah, foto ijazah dari media sosial, kemudian Anda print, kemudian Anda teliti. Itu bukan bukti valid. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa Joshua Sinambela itu katanya pakar sastra, ahli sastra, karena hanya bisa omon-omon doang. Apa yang bisa diteliti sama Joshua Sinambela, sedangkan pokok perkaranya ini ijazah, bentuknya analog, dan secara kode etik dan keilmuan, pakar digital forensik, ahli digital forensik hanya bisa melakukan forensik terhadap produk digital, bukan produk analog. Dan disinilah mereka terjebak, teman-teman. Kemudian alasan respon terakhir, ya kan kita nggak pegang aslinya. Ya kalau kalian nggak pegang aslinya, kenapa Anda menuduh ijazah Pak Jokowi palsu gitu? Kan logikanya seperti itu, teman-teman. Ya kalian ini sudah terlampau lewat batas. Sudah kelewatan benci, kelewatan kesel sama Pak Jokowi dan keluarganya. Karena mungkin Pak Jokowi hanya orang biasa yang hadir dan lahir di bangsa ini kemudian menjadi presiden. Anaknya menjadi wali kota, menantunya menjadi wali kota, menjadi gubernur, anaknya menjadi wakil presiden. Padahal beliau ini bukan dari keluarga konglomerat darah biru.
Ya mungkin Anda kesel gitu, kok bisa orang kayak Jokowi itu bisa berkuasa gitu di bangsa ini, di negeri ini. Dan membuat legasi yang sangat luar biasa. Mengambil saham mayoritas Freeport, mengambil alih blok Rokan, memindahkan ibu kota, membangun ibu kota. Dan yang paling gong teman-teman, membuat kebijakan hilirisasi sesuai dengan cita-cita founding father kita. Seluruh kekayaan alam dari bangsa ini itu harus dikelola oleh rakyat Indonesia. Jangan sampai dikelola oleh asing. Dan inilah mungkin saja, ya ini kan Pak Prabowo juga sering mengingatkan kepada kita semua, hati-hati terhadap proksi asing. Hati-hati terhadap adu domba. Hati-hati terhadap politik divide et impera. Inilah yang selalu diingatkan oleh Pak Prabowo. Karena apa? Sudah terbukti Pak Jokowi itu digugat oleh Uni Eropa karena kebijakan hilirisasinya. Banyak bangsa-bangsa Eropa, negara-negara Eropa, negara Amerika itu sedikit terganggu karena hilirisasi kita. Karena mereka tidak bisa lagi membeli bahan mentah yang murah, kemudian mereka yang olah dan dijual kembali ke Indonesia. Nggak bisa lagi dengan keuntungan yang lebih besar tentunya. Ya, kita sudah banyak nih perusahaan-perusahaan yang diresmikan oleh Pak Prabowo. Dan mengenai program-program kerakyatan Pak Prabowo seperti Sekolah Rakyat, dan juga seperti Koperasi Merah Putih yang disebutkan Bung Hensat. Ya saya juga curiga jangan sampai ya ini pesanan juga untuk menutupi hal-hal positif dari pemerintah sekarang gitu. Mereka sengaja membuat masyarakat fokus terhadap kasus jasa palsu ini biar masyarakat tidak fokus terhadap kinerja pemerintah. Dan elektabilitas Pak Prabowo Gibran tidak naik signifikan, stuck di situ aja bahkan menurun. Tapi kan faktanya survei-survei yang sudah dilakukan oleh lembaga survei sampai detik ini, mayoritas masyarakat itu ya sangat percaya, senang dengan kinerja pemerintah. Jadi ya framing-framing jahat dari mereka itu sebenarnya tidak terlampau mengubah mindset masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dan masyarakat masih percaya dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ya ini bulan ini akan ada Sekolah Rakyat yang terbit, akan ada Koperasi Merah Putih yang terbit. Ini kan program-program kerakyatan yang sudah digagas oleh Pak Prabowo. Dan ini sangat baik teman-teman. Nanti akan kita lihat dan kita kawal seperti apa kelanjutan dari program-program kerakyatan dari Pak Prabowo. Dan harus kita dukung teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.